Hai, terima kasih udah klik video ini. Kisah nyata kita hari ini agak istimewa karena ada unsur kriminalnya, tapi juga ada unsur paranormal. Saking viralnya, ceritanya sampai diangkat menjadi film layar lebar hingga beberapa versi. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kalau kamu adalah penggemar storytelling horor, kriminal, dan misteri, kamu sudah ada di channel yang tepat. Jadi, langsung aja tekan tombol like dan subscribe-nya untuk selalu dapat upload terbaru dari sini. Yuk, kita mulai. Di pagi hari tanggal 13 November 1974, 6 anggota keluarga DeFeo sedang tidur di rumah mereka di Amityville, New York. Anggota ketujuh, Ron, sedang duduk di tempat tidurnya di ruang bawah tanah. Dia melewati lantai pertama, naik lantai 2, dan masuk kamar orang tuanya yang gelap, kecuali ada lilin kecil di samping tempat tidur ayahnya. Dia mengarahkan senapan ke punggung ayahnya dan menembak 2 kali. Begitu ayahnya terjatuh, Ron langsung mengarahkan senapan ke ibunya dan menembaknya 2 kali juga. Setelah itu, Ron keluar dari kamar orang tuanya dan masuk ke kamar saudara laki-lakinya. Di sana, dia menembak adiknya yang berusia 12 tahun, Mark, sekali. Lalu dia menembak adiknya yang berusia 9 tahun, John, sekali juga. Setelah itu, Ron keluar dan berjalan ke kamar saudara perempuannya yang berusia 13 tahun, Allison. Dia mengarahkan senapan dan menembaknya sekali juga. Terakhir, Ron naik ke lantai 3 dan menemukan saudara perempuannya yang berusia 18 tahun, Dawn, dan menembaknya sekali juga. Semuanya terjadi dalam waktu sekitar 15 menit. Ron nggak terburu-buru atau panik, dia berjalan santai dari satu kamar ke kamar lain, memastikan setiap tembakannya itu tepat. Setelah selesai, Ron meletakkan senapan, keluar rumah, dan jalan santai menuju bar terdekat. Di bar, dia berpura-pura kaget dan bilang kalau dia baru menemukan keluarganya dalam keadaan terluka parah dan minta bantuan orang-orang di sana. Orang-orang dari bar datang ke rumahnya dan begitu melihat kondisi keluarganya, mereka segera menelpon polisi. Saat polisi datang, Ron langsung mengaku, "Aku yang membunuh keluargaku." Meski keluarga DeFeo dikenal sebagai keluarga yang cukup bermasalah, tapi Ron ini yang punya reputasi paling buruk. Di Amityville, dia dikenal suka pakai narkoboy, mabuk-mabukan, dan sering berkelahi dengan orang lain. Jadi waktu orang tahu tentang pembunuhan ini, dan Ron yang jadi pelakunya, mereka nggak begitu kaget. Tapi ketika polisi melihat posisi tubuh keluarga DeFeo yang aneh, mereka mulai merasa ada yang nggak beres. Semua anggota keluarga ditemukan dalam posisi telungkup di tempat tidur mereka, tanpa ada tanda-tanda perlawanan. Polisi awalnya berpikir Ron mungkin telah memberi mereka obat penenang atau obat tidur kepada keluarganya sebelum melakukan semua pembunuhan ini. Tapi setelah hasil toksikologi keluar, ternyata nggak ada zat apapun dalam tubuh keluarga DeFeo. Awalnya polisi pikir keluarga itu nggak dengar suara tembakan karena Ron hanya menembak sekali di tiap kamar. Tapi ternyata senapan yang digunakan Ron itu adalah Marlin kaliber 35. Itu salah satu senapan paling berisik. Saat polisi mengetes suaranya, suara tembakan senapan ini terdengar jelas bahkan hingga 1,5 kilometer. Jadi polisi bingung kenapa keluarga ini nggak ada yang berusaha kabur atau melawan, meskipun jelas mereka seharusnya posisi tidur pun mendengar suara tembakan ini. Selain itu pengakuan Ron juga terdengar aneh dan creepy ya. Dia bilang malam saat dia nggak bisa tidur, tiba-tiba dia mulai dengar suara di kepalanya yang bilang, "Tangkap mereka, bunuh mereka." Awalnya dia pikir dia mulai gila. Tapi kemudian dia melihat sosok bayangan keluar dari bawah tangga di basement. Bayangan itu mendekat ke arahnya dan dia bisa melihat mulut sosok itu bergerak mengatakan, "Tangkap mereka, bunuh mereka." Ron merasa tubuhnya bergerak sendiri, mengambil senapan di sebelahnya dan berjalan menuju tangga. Dia tahu apa yang akan terjadi, bahwa dia akan membunuh keluarganya, tapi merasa nggak punya kendali atas tubuhnya. Ron yakin kalau dia dirasuki oleh iblis yang ada di basement rumah itu.
Pengakuan ini membuat warga Amityville ketakutan, terutama dengan adanya cerita bahwa ada iblis di rumah itu yang bisa merasuki orang dan memaksa mereka membunuh keluarganya sendiri. Tapi pengakuan ini nggak diterima di pengadilan dan akhirnya Ron dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 1 tahun setelah pembunuhan, sebuah keluarga baru, yaitu keluarga Lutz, pindah ke rumah di Amityville itu. Tapi mereka hanya bertahan 28 hari sebelum akhirnya pindah, karena mereka bilang mereka sering mendengar suara-suara aneh dari basement. Mendengar cerita ini, 2 ahli demonologi terkenal, Ed dan Lorraine Warren, kamu tahu ya dari film Conjuring, datang ke rumah itu. Dan begitu mereka sampai di sana, mereka langsung bilang, rumah ini benar-benar berhantu. Bahkan sampai hari ini, rumah Amityville itu dianggap sebagai salah satu tempat paling berhantu di dunia. Ketika Lorraine berjalan di lantai 2 dekat kamar anak-anak sambil mengambil foto, dia menangkap sosok anak kecil. Lorraine mengklaim bahwa anak itu adalah hantu dari John DeFeo. Sampai sekarang rumah itu masih berdiri dan sudah beberapa kali dibeli dan dijual lagi, dibeli, dijual lagi karena nggak ada yang betah tinggal lama di sana. Terima kasih udah dengarkan ceritanya sampai selesai, dan kalau belum jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita lain yang aku unggah tiap minggu. Tolong tulis juga komenmu tentang video ini dan saranmu untuk cerita berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.